Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Pendengar Mega masih menemani situasi pagi hari Anda dari kawasan Jalan Sernaru melalui FM 91,70 MHz untuk Anda. Pagi ini pendengar, rangkaian informasi pagi kami sudah kami siapkan untuk Anda tentunya ya. Dan sudah terhubung bersama kami melalui line telepon Ibu Nei Asmon, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi dari Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar akan mengulas lebih jauh untuk Anda mengenai perumusan kebijakan transmigrasi berbasis data dan juga potensi investasi ya. Kita sambungkan dengan Ibu Nei pagi ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Suaranya lembut sekali pagi ini. Selamat pagi Tessa. Terima kasih banyak. Baik, Ibu, baru-baru ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menerima tim Patriot ya, Bu Nei. Tim ekspedisi dari Universitas Pajajaran mengenai pemetaan kawasan transmigrasi begitu ya Bu? Betul. Oke, Bu Nei mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI mengenai tujuan utama dari tim dari Unpad ini datang dan hadir ke Labuan Bajo untuk apa ini Bu Nei? Iya, terima kasih banyak. Yang pertama, ekspedisi Patriot ini sebenarnya salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi. Jadi ini Kementerian Transmigrasi ini kan kementerian yang baru ya. Sebelumnya kan itu ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan sejak zaman Presiden Prabowo itu menjadi kementerian sendiri. Nah, dia punya program prioritas, salah satunya itu ekspedisi Patriot. Jadi ekspedisi Patriot sendiri itu kementerian bekerja sama dengan 7 universitas negeri besar se-Indonesia, juga didukung dengan universitas yang ada di beberapa provinsi sebagai universitas pendamping. Jadi menugaskan dosen, alumni, juga mahasiswa yang tergabung dalam tim ekspedisi Patriot untuk turun ke 154 kawasan transmigrasi se-Indonesia. Dan kita di Manggarai Barat mendapat tim dari Universitas Pajajaran, ada 10 orang dibagi 2 tim, karena kita di Mabar itu salah satu di Manggarai Barat itu ada sesuai SK Menteri itu ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Tugas mereka itu melakukan riset, penelitian, juga terkait pengembangan kawasan. Terus yang kedua juga itu belajar terkait potensi-potensi lokal berbasis kawasan yang bisa dikembangkan untuk sebagai referensi pengambil kebijakan untuk kebijakan, baik itu kebijakan nasional maupun kebijakan daerah. Jadi lama waktunya 4 bulan tim itu akan ada di Manggarai Barat. Dan ya menurut kami ya ini hal yang strategi yang baru, strategi pendekatan yang baru, karena dulu transmigrasi itu identik dengan kemiskinan, dan juga banyak hal ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya studi atau pembelajaran, terus ada proses sharing knowledge juga dari tim nanti bersama masyarakat yang ada di desa, itu pasti baik sekali, dan berharap ya mampu menggerakkan stakeholder yang lainnya juga untuk merencanakan program yang kolaboratif dan terintegrasi untuk pengembangan, selain pengembangan kawasan juga pengembangan sumber daya manusia yang ada di sana. Itu itu tujuannya seperti itu. Baik. Bu Nei, kalau dari Disnaker Trans sendiri, apakah memang punya peta potensi wilayah yang mungkin nanti bisa dikembangkan untuk sektor investasi gitu, Bu Nei? Kalau untuk secara kabupatennya kan itu ada mulai dari dokumen-dokumen itu yang mulai dari RT RW itu terkait fungsi lahan dan lain-lain. Itu sudah ada sesuai pola ruang ya. Nah, secara spesifik untuk di kami lebih ke ini ya, maksudnya ini karena bicara terkait kawasan transmigrasi, kita dulu pernah punya studi untuk potensi-potensi pengembangan wilayah berbasis kawasan. Jadi nama kawasan itu kawasan Komodo Sanongkwang, meskipun di dalamnya
baru ada 2 satuan pemukiman yang sudah Mm-mm. ada penempatan warganya. Mm-mm. Mm-mm. Dan selama ini itu sangat, ya kalau mau bilang sangat jauh dari kata optimal ya, intervensinya sangat sedikit, sangat minim. Oke. Itu Mm-mm. karena pertama Mm-mm. keterbatasan anggaran, terus yang Mm-mm. kedua juga apa ya, itu masih banyak, kita masih fokus untuk penyelesaian masalah, apalagi Mm-mm. yang terkait masalah kepemilikan lahan dan lain-lain. Jadi Mm-mm. fokusnya itu. Tetapi dengan melihat bahwa sekarang ini urusan transmigrasi juga menjadi salah satu urusan prioritas nasional untuk pengentasan kemiskinan dan Mm-mm. pembangunan desa Mm-mm. tertinggal, desa, Mm-mm. itu menjadi harapan dan optimisme baru kami Mm-mm. bahwa ini nanti bisa dimulai. Jadi kawasan transmigrasi ini bukan lagi menjadi kawasan yang identik dengan terisolir, Mm-mm. terbelakang, Mm-mm. tetapi Mm-mm. menjadi kawasan yang baru yang mungkin nanti bisa jadi menjadi best practice untuk pengembangan desa yang lainnya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dan didukung dengan dokumen kajian atau studi dan riset yang dihasilkan oleh teman-teman Unpad Unpad gitu. gitu ya. Oke. Baik, selama nanti live in 4 bulan ya kalau tidak salah nanti di Kabupaten Manggarai Ya. Barat. Ini tim Ekspedisi Patriot ini nanti hanya fokus di beberapa desa tertentu ataukah nanti ada safarinya ini Bu Nei? Nah, ini kawasan kita sebutannya Komodo Sanonggoang. Tentu tidak hanya di lokus transmigrasi saja mereka akan mengambil, juga beberapa desa-desa yang ada di sekitarnya. Oke. Ya, itu yang secara langsung nanti akan diambil data primernya. Sedangkan untuk data sekundernya itu pasti secara keseluruhan nanti mendapat, karena nanti pasti akan ada FGD dengan stakeholder kabupaten yang juga mungkin yang stakeholder yang lain untuk memberi data gambaran Manggarai Barat secara keseluruhan. Tetapi memang fokus mereka itu lebih ke kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi, baik untuk desa, khusus spesifik desa. Mereka nginepnya di khusus desa yang sudah ada penempatan warga transmigrasi, tinggalnya di situ. Tetapi mereka akan belajar juga di desa-desa penyangga, desa-desa dalam kawasan sebagai desa penyangga transmigrasi lah, kurang lebih seperti itu. Oke, dari Bu Nei sendiri mungkin ada harapan tersendiri Bu Nei dari hasil ekspedisi dan juga pemetaan yang nanti dilakukan oleh tim dari Unpad ini, dari Ekspedisi Patriot ini. Ya, jujur secara pribadi merasa sangat excited ya, karena ada berapa banyak selama ini juga kita punya banyak dokumen perencanaan pembangunan desa yang bekerjasamakan ini, cuma tidak ada skema, belum ada skema yang mereka live in lama dan hidup bersama masyarakat. Nah, ini kami merasa bahwa ini hal yang luar biasa inisiatif dari program nasional ini, karena ya ini bukan, kalau mau dibilang ini bukan anak-anak yang baru mau belajar, tetapi ini gabungan dosen, alumni yang sudah punya pengalaman di tempat yang lain, terus juga ada beberapa mahasiswa. Jadi sangat yakin bahwa mereka akan ada transfer knowledge, ilmu dan teknologi, kami berharap gitu di masyarakat, karena mereka akan, waktu 4 bulan bukan waktu yang singkat untuk mereka. Mereka baru 2 hari saja berasa sudah ada hal yang sudah dilakukan mereka sendiri gitu ya. Ya, sudah dilakukan dan mereka excited bahwa ini ada hal baru yang ingin kami tekuni di sini. Oke. Kami betul-betul namanya jiwa patriotik, jiwa nasionalisme untuk mencintai Indonesia dari desa, itu betul-betul terlihat dari komitmen tim yang ini baru belum seminggu ya. Jadi itu juga memberi motivasi juga, spirit ke kami untuk coba melakukan hal yang sama gitu. Oke. Baik, kedepannya ini Bu Nei, apakah ini nanti akan berkelanjutan atau hanya sebatas di 4 bulan itu nanti, atau seperti apa? Akan ada kolaborasi serupa nanti di masa mendatang, Ibu? Ya, 4 bulan ini kan sebenarnya itu kementerian pengen mendapat data real, jadi terkait apa potensi masalah, apa peluang pengembangan dan segala macamnya itu dari
dari cerita kawasan transmigrasi. Tentu ini menjadi dasar karena Pak Menteri sendiri meminta untuk semua potensi masalah itu harus dipetakan secara sistematis dengan data, sehingga nanti untuk pengembangan program ke depannya, baik itu program nasional maupun program kabupaten, itu berbasis data riset yang bukan riset ala-ala, tapi betul-betul lahir dari keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat, baik dari segi masalah maupun dari segi potensi dan peluang yang akan dikembangkan ke depan. Jadi ini hanya awal dan dasar, tetapi ke depannya akan menjadi program yang berkelanjutan karena ini menjadi program prioritas nasional juga dalam. Jadi usulan-usulan kami ke depan itu harus berbasis data riset itu. Oke, baik. Bu Nei, terima kasih untuk waktu paginya, lengkap sekali ulasannya mengenai ini ya, Bu. Terima kasih pagi ini Bu Nei, mohon maaf kami ganggu lagi waktunya pagi ini. Selamat pagi Bu Nei, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih banyak selalu support mendistribusikan informasi tentang Manggarai Barat. Terima kasih banyak Kakak Mega, terima kasih banyak RRI dan seluruh pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja berada. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Baik, pendengar, untuk Anda terima kasih sudah bersama kami di Labuan Bajo pagi ini. Rangkaian wawancara pagi kami sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengisi ruang-ruang informasi Anda. Saya Mega pamit dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.